Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Ika Nur Zulaifah. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang artikel penelitian saya berjudul Pengaruh Metode 3N, Niteni, Niroke, dan Nambahi terhadap penguasaan kosakata bahasa Inggris pada siswa sekolah dasar. Penelitian ini berangkat dari kosakata bahasa Inggris yang menurut Rida Laksana Danishan merupakan sebuah fondasi dari keterampilan berbahasa, yang mana di Indonesia pembelajaran bahasa Inggris di tingkat sekolah dasar menghadapi beberapa permasalahan atau tantangan, yaitu pembelajaran dengan metode yang kaku, berbasis hafalan, serta kurang kontekstual. Sehingga dengan hal ini dibutuhkan metode yang bermakna, kontekstual, serta sesuai dengan budaya siswa. Pemilihan metode 3N yang berakar dari Ki Hajar Dewantara yang memiliki arti niteni yang berarti mengamati, niroke meniru, nambahi menambahkan atau mengembangkan, yang selaras dengan teori pemerolehan bahasa kedua menurut Carson yang efektif memberikan pembelajaran bertahap dari input hingga output yang kreatif. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh metode 3N terhadap penguasaan kosakata bahasa Inggris pada siswa sekolah dasar menggunakan 4 indikator menurut Cameron, yaitu pelafalan ejaan, struktur, bahasa, dan makna. Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan metode kuasi eksperimen desain one group pretest and post-test untuk menguji pengaruh penerapan metode 3N terhadap peningkatan kosakata bahasa Inggris siswa. Sedangkan subjek penelitiannya adalah siswa kelas 5 sekolah dasar yang mengikuti les private bahasa Inggris. Adapun instrumen penelitian meliputi tes kosakata yang termasuk pretest dan post-test dan lembar observasi aktivitas siswa. Untuk prosedur penelitiannya meliputi tahap pretest untuk mengukur kemampuan awal siswa, yang selanjutnya yaitu pemberian perlakuan yang berupa pembelajaran dengan tahapan 3N, niteni mengamati, niroke menirukan, nambahi menambahkan, serta yang terakhir yaitu post-test. Post-test yaitu tes yang bertujuan untuk mengukur peningkatan kosakata yang terjadi pada siswa setelah perlakuan. Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini yang pertama diambil dari lembar observasi siswa, yang mana penerapan metode 3N dipadukan dengan corresponsible input menunjukkan peningkatan pada seluruh indikator penguasaan kosakata menurut Cameron. Yang pertama yaitu pelafalan, siswa lebih percaya diri berbicara dan berani mencoba kata baru. Yang kedua ejaan, siswa lebih teliti menulis dan memeriksa ulang. Yang ketiga, struktur bahasa, siswa lebih aktif berdiskusi dan bertanya untuk memperbaiki kalimat. Yang terakhir yaitu makna, siswa mampu mengaitkan kata baru dengan pengalaman pribadi, sehingga terdapat perubahan perilaku positif terjadi karena adanya umpan balik langsung dari guru, adanya diskusi dan klarifikasi makna yang memperkuat pemahaman kosakata siswa. Selanjutnya, hasil pembahasan yang diambil dari instrumen penelitian yang berupa hasil pretest dan post-test. Hasil analisis hasil tes menunjukkan adanya peningkatan skor pada seluruh indikator, dari pelafalan meningkat dari 6 menjadi 8, ejaan 5 menjadi 8, struktur bahasa meningkat dari 6 menjadi 8, serta makna meningkat dari 6 menjadi 9. Menurut kategori normalized gain, berada pada tingkat sedang hingga tinggi, dengan peningkatan tertinggi terjadi pada aspek makna, yang menandakan siswa semakin mampu memahami dan menggunakan kosakata secara kontekstual dengan dipadukan dengan pengalaman pribadi, sehingga membuat penyerapan makna kosakata baru pada siswa lebih kontekstual. Yang terakhir yaitu simpulan dan saran.
Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan metode 3N yang dipadukan dengan corresponsible input efektif meningkatkan penguasaan kosakata bahasa Inggris siswa sekolah dasar pada seluruh indikator menurut Cameron, yaitu pelafalan, ejaan, struktur bahasa, dan makna. Peningkatannya terlihat pada hasil kuantitatif normalized gain serta perubahan perilaku siswa seperti meningkatnya rasa percaya diri, ketelitian, keaktifan berdiskusi, dan kemampuan mengaitkan kosakata dengan pengalaman pribadi. Atau dengan kata lain yaitu menggunakan kosakata secara kontekstual. Selanjutnya, temuan ini selaras dengan pandangan Carson dalam input hipotesis bahwa pemerolehan bahasa optimal terjadi ketika pembelajar menerima masukan yang dapat dipahami atau corresponsible input dalam suasana yang mendukung, yaitu tahapan miteni niroke nambahi sejalan dengan proses pembelajaran bertahap dari pemahaman visual, pengulangan terstruktur hingga ekspresi yang kreatif. Sebagaimana ditekankan konsep ZPD atau Zone of Proximal Development yang menempatkan scaffolding sebagai kunci perkembangan keterampilan. Adapun saran yang dapat diberikan yaitu kedepannya diharapkan meneliti penerapan 3N pada keterampilan bahasa yang lain seperti menulis atau berbicara untuk melihat dampak lintas keterampilan yang terjadi saat penerapan metode tersebut. Sekian presentasi dari saya tentang pengaruh metode 3N, miteni niroke nambahi, terhadap penguasaan kosakata bahasa Inggris siswa sekolah dasar. Banyak kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Have a nice day everyone.